Well, good evening, everyone. Today, I will explain about the RPS or Rencana Pembelajaran Semester atau kontrak perkuliahan kita pada mata kuliah English Semantik. Adapun yang akan saya jelaskan untuk pertemuan pertama kali ini, yaitu pendahuluan, penjelasan CPL, CPMK, dan RPS. Pendahuluan, nama mata kuliah yang akan adik-adik mahasiswa dapatkan adalah mata kuliah English Semantik. Nama dosen pengampunya adalah saya sendiri, Ibu Tueka Swardana, Sarjana Sastra Inggris, Master of Humaniora. Kemudian untuk jumlah SKS, yaitu 2 SKS. 2 SKS setara dengan 100 menit. Jadi 1 SKS itu durasinya 50 menit. Kemudian untuk rumpun mata kuliah, English Semantik termasuk dalam mata kuliah wajib. Jadi sudah masuk kepada mata kuliah konten atau kelinguistikan. Berikutnya untuk jumlah perkuliahan dalam satu semester, seperti biasa, kita ada 16 kali pertemuan, termasuk 1 kali middle test dan 1 kali final test. Berikutnya untuk metode perkuliahan, kita akan menggunakan metode daring atau luring atau kombinasi dari daring maupun luring. Jadi untuk kelas reguler, semester ini diharapkan agar bisa melakukan pertemuan tatap muka atau luring. Sedangkan untuk kelas karyawan atau eksekutif, masih diperkenankan untuk mengikuti perkuliahan daring atau online. Lalu hybrid, ini kita gunakan metode daring dan luring. Seperti contohnya, ketika dosen menjelaskan perkuliahan secara luring di kampus, lalu perkuliahan secara langsung direkam dan disaksikan oleh mahasiswa yang tidak bisa mengikuti perkuliahan secara luring. Berikutnya untuk penjelasan CPL. Jadi CPL adalah kepanjangan dari capaian pembelajaran lulusan. Jadi ada 8 CPL yang diharapkan dicapai pada perkuliahan English Semantik 1. Yang pertama, para mahasiswa diharapkan menguasai pengetahuan tentang fungsi dan manfaat teknologi informasi untuk mendukung pengembangan ilmu bahasa Inggris. Jadi, tataran pengetahuan P1 ini diharapkan adik-adik mahasiswa mampu menguasai pengetahuan yang berhubungan dengan teknologi informasi yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu bahasa Inggris, khususnya di bidang semantik. Yang kedua, menguasai konsep, prinsip, dan aplikasi berbagai pendekatan dalam cabang ilmu sastra dan bahasa Inggris yang berorientasi pada kecakapan berkarya. Jadi, adik-adik mahasiswa diharapkan untuk menguasai kecakapan konsep berkarya dalam ilmu semantik, terutama semantik bahasa Inggris. Ini pada level pengetahuan P2. Jadi ada 2 untuk level pengetahuan yang
wajib dikuasai oleh adik-adik mahasiswa ketika mengikuti perkuliahan English Semantik 1. Yang ketiga, mampu memecahkan masalah kebahasaan didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Jadi, adik-adik diharapkan mampu memecahkan masalah kebahasaan dalam hal semantik. Ya, mampu berpikir logis, berinovasi, dan bertanggung jawab terhadap hasil penelitian atau pemikiran itu secara mandiri. Di poin ketiga, ini adalah berhubungan dengan keterampilan khusus level 1. Yang keempat, mampu menganalisis ruang lingkup bahasa Inggris dalam domain tertentu. Jadi, adik-adik mahasiswa diharapkan mampu menganalisis pengetahuan mengenai semantik dalam ruang lingkup bahasa Inggris dalam domain tertentu. Ya, misalnya dalam analisis bahasa Inggris yang biasa digunakan dalam bidang pariwisata misalnya, ya. Bagaimana fenomena semantiknya. Ya, seperti itu. Yang kelima, mampu bekerja sama, berkomunikasi dan berinovasi dalam pekerjaannya. Nah, setelah menguasai pengetahuan, mampu menganalisis, itu diharapkan adik-adik mampu bekerja sama, berkomunikasi dan berinovasi. Jadi ilmu pengetahuan mengenai semantik itu nanti bisa diadaptasikan dalam pekerjaan dan mampu digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama, kemudian komunikasinya bagus, serta mampu berinovasi dalam pekerjaan yang digeluti. Jadi itu adalah keterampilan umum. Sedangkan tadi di poin 4 itu adalah keterampilan khusus level 6. Sedangkan di poin 5 adalah keterampilan umum level 9. Yang keenam, nah ini untuk sikap, kita sudah masuk ke poin sikap. Jadi mahasiswa diharapkan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Jadi apabila mahasiswa sudah memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kajian semantik, itu diharapkan tetap memiliki ketakwaan kepada Tuhan dan menjunjung nilai-nilai religiusitas. Ya, jadi walaupun sudah berpengetahuan yang baik, nah, tetap harus memiliki sikap religius. Itu pada tataran sikap level 3. Kemudian yang 7, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Nah, ketika nanti di level 7 ini, mahasiswa diharapkan bisa menjunjung nilai kemanusiaan. Ya, ketika menguasai pengetahuan di bidang semantik, kemampuannya tetap harus bisa menjaga norma moral dan etika, baik dalam menganalisis fenomena semantik maupun menggunakan bahasa yang berhubungan dengan fenomena semantik. Ya. Kemudian yang ke-8, untuk masih di level sikap, itu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Jadi pengetahuan semantik yang nanti dikuasai diharapkan juga mampu digunakan untuk meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Artinya, adik-adik apabila diminta oleh lingkungan sekitar, baik itu di lingkungan rumah, kemudian RT, RW, atau di tingkat yang lebih tinggi negara, menugaskan adik-adik wajib untuk mendharmabaktikan atau berkontribusi memberikan sumbangsih kepada masyarakat atau negara secara tulus, ya, tidak melihat berapa hasil yang akan didapatkan, serta tetap menjunjung peradaban berdasarkan Pancasila. Ya, jadi nilai-nilai Pancasila juga harus dijaga ketika memberikan kontribusi pengetahuan yang adik-adik kuasai dalam bidang semantik
di lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. Berikutnya, penjelasan mengenai CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Ada 4 hal atau 4 poin yang menjadi capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mampu mengaplikasikan pengetahuan bahasa Inggrisnya untuk menjawab kebutuhan dan permasalahan di masyarakat. Jadi pengetahuan semantik ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan dan permasalahan yang ada di masyarakat. Permasalahan-permasalahan yang berhubungan tentang kajian semantik. Ya, jadi adik-adik mahasiswa diharapkan mampu untuk sebagai problem solver. Ya, jadi pemberi solusi, ya, agent of change yang memberikan solusi terhadap permasalahan kebahasaan yang ada di lingkungan masyarakat dalam skup semantik bahasa Inggris. Nanti bisa diadaptasikan mungkin ke dalam bahasa Indonesia. Ya, ketika adik-adik sudah bisa memahami teori landasan khusus dalam berpikir mengenai kajian semantik. Ini adalah level CPMK yang pertama. Kemudian yang kedua, menerapkan teori dasar untuk menganalisis tahap awal mengenai isu kebahasaan dan bahasa Inggris. Jadi diharapkan nanti teori dasar dalam menganalisis isu kebahasaan dalam bahasa Inggris, terutama dalam kajian semantik, itu bisa diterapkan secara berkesinambungan. Ya, artinya teori ini bisa berkembang, kemudian menghasilkan suatu hal atau karya ilmiah. Ya. Kemudian yang ketiga, menuangkan hasil analisis dalam tulisan ilmiah sederhana. Nah, ini endingnya, outcome-nya, ya, hasilnya. Jadi ketika adik-adik menguasai pengetahuan di bidang kajian semantik bahasa Inggris, diharapkan nanti outcome-nya bisa menghasilkan sebuah karya ilmiah sederhana. Yang sederhana, yang levelnya lebih tinggi juga sangat diharapkan, tapi minimal yang sederhana dulu, penelitian ilmiah yang kajiannya dalam ruang lingkup kecil. Ya. Yang keempat, mampu mengkomunikasikan hasil penelitian secara lisan dalam bahasa Inggris. Nah, setelah adik-adik mampu untuk menghasilkan karya tulis ilmiah sederhana, diharapkan juga mampu mengkomunikasikan hasil penelitian di bidang semantik itu, khususnya ya secara lisan, ya, dalam bahasa Inggris. Ya, jadi keahlian bahasa Inggris, keahlian menguasai teori mengenai kajian semantik dalam karya ilmiah dan mempresentasikannya, ini adalah harapan dari CPMK, ya, capaian pembelajaran mata kuliah dalam perkuliahan English semantik ini. Kemudian penjelasan mengenai RPS. Jadi RPS adalah kepanjangan dari rencana pembelajaran semester. Jadi bahan kajian yang akan digunakan dalam perkuliahan ini adalah buku yang berjudul Introducing Semantics, karya Rimmer. Nanti soft copy-nya akan saya berikan di WA Group. Ya, ini bukunya sangat simple. Nanti bisa dipelajari di rumah. Minggu depan saya akan presentasikan poin pertama, lalu setelah itu saya akan berikan kesempatan untuk diskusi kelompok dan menjawab beberapa pertanyaan mengenai poin-poin yang ada di pertemuan kedua, ya, minggu depan. Jadi minggu depan sudah langsung ke topik bahasan. Jadi hari ini kita hanya melakukan penjelasan mengenai CPL, CPMK, RPS, dan kontrak perkuliahan, termasuk asesmen atau metode penilaian. Nah, yang berikutnya melaksanakan 16 kali pertemuan seperti yang tadi sudah saya sebutkan.
adik-adik mahasiswa atau saudara-saudari mahasiswa semester-semester sebelumnya sudah pernah mengikuti perkuliahan atau mata kuliah yang saya ampu. Jadi kita akan ada 16 kali pertemuan, 14 kali perkuliahan tatap muka, penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, penugasan, itu, terus 1 kali middle test dan 1 kali final test. Ya, seperti yang sudah pernah kita lakukan bersama. Kemudian untuk metode perkuliahan, jadi untuk semester ini, untuk kelas karyawan atau eksekutif, masih tetap menggunakan perkuliahan online karena keterbatasan jarak dan waktu. Itu kita masih menggunakan Zoom Meeting, kemudian Google Meet, ya, bila terjadi kendala, atau nanti Kisco Webex. Ya, mungkin sesekali nanti kita akan coba menggunakan aplikasi selain Zoom Meeting. Yang berikutnya yang B, offline atau luring, luar jaringan. Nah, ini menggunakan metode perkuliahan sederhana. Ya, khusus untuk mahasiswa reguler, diharapkan untuk semester ini bisa mengikuti perkuliahan tatap muka di kampus. Jadi, karena pandemi sudah mulai berakhir, kita sudah memasuki masa endemi, jadi diharapkan mahasiswa-mahasiswi Prodi Bahasa Inggris di semester 3 kelas reguler bisa mengikuti perkuliahan tatap muka selambat-lambatnya bulan depan. Ya, nanti akan saya infokan di grup WA untuk teknis perkuliahan kelas reguler di pagi hari. Itu perkuliahan kita metode tatap muka menggunakan whiteboard dan LCD proyektor. Lalu bagaimana proses perkuliahan seperti yang sudah yang pernah kita lakukan, yaitu penjelasan terstruktur, presentasi seperti hari ini, kemudian diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan berupa paper. Jadi nanti di akhir perkuliahan saya akan tugaskan adik-adik mahasiswa untuk membuat sebuah paper mengenai kajian semantik. Ya, sambil kita belajar untuk menyusun proposal untuk penulisan karya ilmiah atau skripsi adik-adik nanti di semester berikutnya atau di semester 7 atau 8. Berikutnya, oke, nah yang ini kategori penilaian seperti yang sudah pernah saya sampaikan pada kuliah saya yang sebelumnya yang sudah pernah adik-adik mahasiswa ikuti. Jadi untuk kategori penilaian mungkin adik-adik sudah paham. Ya, saya hanya refresh kembali, merimain ingatan adik-adik sekalian untuk mekanisme penilaian, parameter penilaiannya apa saja. Jadi ada 4 parameter penilaian. Yang pertama kehadiran, tugas, middle test, dan final test. Saya harapkan untuk semester ini adik-adik mahasiswa yang masih kurang untuk kehadiran, tugas, kemudian middle test atau final test untuk lebih meningkatkan kedisiplinan supaya kualitas dari perkuliahan atau kualitas pengetahuan kognitif adik-adik sekalian bisa meningkat karena mata kuliah ini termasuk mata kuliah inti. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah inti bahasa Inggris yang merupakan rumpun ilmu linguistik ya. Jadi kehadiran itu persentasenya 10%. Jadi bila adik-adik penuh mengisi kehadiran, jadi persentasenya 10%. Yang kedua tugas, apabila tugas yang diberikan penuh dikerjakan dan dikumpulkan, itu persentase atau proporsinya adalah 15%. Lalu untuk middle test, itu proporsinya 25% apabila adik-adik mahasiswa menjawab seluruh soal dengan benar. Kemudian untuk final test, itu proporsinya adalah 50%. Apabila adik-adik mahasiswa juga menjawab seluruh pertanyaan atau soal yang diberikan pada final test dengan benar. Jadi totalnya ada 100%. Lalu untuk grading skill-nya atau
grade penilaiannya, tingkat penilaiannya. Nah, seperti yang sudah nampak di slide, bisa dilihat. Jadi dari 80 sampai 100 itu A, lalu 78 sampai 79 itu B+ untuk predikatnya, lalu 71 sampai 77 itu B predikatnya, sedangkan untuk 64 sampai 70 itu C+, dari 57 sampai 63 itu C, 50 sampai 56 itu D+, 40 sampai 49 itu D, dan 0 sampai 39 itu E. Jadi saya harapkan adik-adik mahasiswa bisa mengikuti perkuliahan dengan baik dan mendapatkan predikat atau nilai yang baik pula seperti semester-semester sebelumnya. Saya berharap di semester ini adik-adik mahasiswa bisa lebih meningkatkan kemampuan, pengetahuan di bidang kelinguistikan, kemudian meningkatkan kedisiplinan dalam kehadiran dalam setiap perkuliahan. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama hari ini. Bila ada pertanyaan, silakan diajukan. Waktu dipersilahkan. Time is yours. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya. Mungkin dari kelas reguler, ada yang mau bertanya. Berapa mahasiswa yang berasal dari kelas reguler di sini? Boleh saya tahu? Siapa saja? Silakan. Saya, Pak. Oh, Taman ya? Oke. Ya, Selain Taman, siapa lagi? Sama Novi. Oh, Novi. Jadi ada berapa Ya. mahasiswi? Berapa? 16 kayaknya. Oke. Ada 16 ya? Ya. Jadi nanti silakan dikoordinasikan untuk mahasiswa-mahasiswi reguler supaya bisa mengikuti perkuliahan secara offline atau tatap muka di kampus. Untuk mahasiswa-mahasiswi karyawan, nanti perkuliahan tetap menggunakan metode online atau nanti menggunakan metode perkuliahan hybrid ya. Dan nanti bila terjadi sesuatu yang tidak bisa diprediksi, ya kemungkinan akan dikirimkan video perkuliahan. Jadi bisa dipelajari penjelasannya, lalu soal atau tugas yang diberikan di akhir penjelasan perkuliahan nanti bisa dikerjakan dan dikumpulkan melalui Google Classroom. Oke, ada pertanyaan mungkin dari Taman untuk teknisnya? Atau dari penjelasan yang Bapak berikan untuk hari ini, mungkin ada pertanyaan? Mungkin untuk referensi atau buku nanti Bapak kirimkan melalui WA Group. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Taman? Untuk sekarang udah cukup jelas, Pak. Oh, nanti cukup kalau jelas. saya ada begini. Oke. Untuk Jadi offline, kalau untuk kuliah luring ada kendala? Kalau seandainya diberikan jadwal pagi, nanti akan saya kirimkan jadwal untuk kuliah offline. Begini, Pak. Kalau ya. saya sih nggak masalah karena saya nggak gini. Soalnya teman saya yang Novi ini kan dia itu kerja tapi dia ambil reguler gitu. Dia mau ya seperti ini jam 6 baru dia gini. Kuliah. Gimana, Pak? Oke, Ya. saya secara kebijakan sih tidak ada permasalahan. Yang penting nanti bisa dikomunikasikan. Bila memang kelas regulernya menginginkan yang online atau offline, nanti tolong diinfokan ke saya secara pribadi. Mungkin nanti dibuat perwakilan korpinya supaya bisa dikomunikasikan lebih baik. Nanti biar saya bisa laporkan ke pihak prodi atau kampus. Karena aturan dari Dikti, mahasiswa reguler wajib offline. Ya, selamat sore. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Mungkin dari mahasiswa karyawan atau eksekutif, ada yang mau ditanyakan? Mungkin mau pindah ke kelas reguler, Pak. Saya mau datang ke kampus gitu. Mbak ya? Iya, Pak. Yang kalau yang tadi yang untuk kelas online, yang kelas karyawan yang katanya mau dipindah pagi itu, kalau di Afrika kalau pagi itu masih tengah malam, Pak.
Jadi nggak gitu. memungkinkan. Oh, nggak Iya, memungkinkan. jam 12 malam. Jadi kalau kelas karyawan tetap, Pak. Kelas karyawan tetap di sore hari, seperti hari ini. Hanya Iya. yang di kelas reguler yang dulu kan kalau di pengisian formulirnya memang diwajibkan hadir ke kampus di pagi hari. Karena peraturan dari pemerintah, kelas reguler itu wajib mengikuti perkuliahan di pagi hari. Nah, tapi sekarang saya kembalikan kepada para mahasiswa dan mahasiswi. Kalau memang bersedia di pagi hari, saya siap untuk memberikan perkuliahan. Tapi kalau mau diatur kembali schedule-nya, ya saya kembalikan lagi kepada mahasiswa dan mahasiswi. Bagaimana baiknya, supaya tidak mengganggu mungkin jam bekerja atau jam istirahat. Nah, seperti yang Pak Eko tadi sampaikan, bahwa perbedaan waktu yang berbeda cukup jauh, jadi bisa mengganggu kegiatan kita masing-masing. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Silakan. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi mungkin dari adik-adik mahasiswa yang lain? Kalau untuk kelas karyawan, fix online. Kalau untuk kelas reguler, semestinya memang wajib offline atau hadir ke kampus. Karena menurut saya, perkuliahan offline, ya dari segi pemaparan materi, kemudian diskusi, lebih real, lebih efektif. Karena kita tidak terkendala jaringan, kemudian ruang dan waktu kita lebih luas untuk melakukan interaksi. Tapi kelemahannya memang jarak dan waktu yang menjadi kendala. Jadi mungkin karena ada yang bekerja, kemudian ada yang lokasinya jauh dari kampus, ya mungkin itu menjadi kendala. Tapi saya diskusikan dulu dengan adik-adik mahasiswa yang reguler, mau yang seperti apa. Jadi karena ada kebijakan, pandemi sudah mau berakhir, ya dikembalikan ke status normal seperti sebelum pandemi. Ada lagi pertanyaan mungkin dari adik-adik mahasiswa yang lain? Untuk metode perkuliahan masih tetap kita seperti yang dulu. Jadi saya memberikan pemaparan materi, presentasi mungkin 30 menit, next 30 menit atau 20 menit berikutnya saya akan berikan waktu untuk diskusi. Diskusi mengenai pertanyaan yang akan saya berikan mengenai materi perkuliahan, ya khususnya English Semantik yang telah saya berikan pada setiap pertemuan. Ada lagi? Silakan. Ada lagi? Mungkin Pauzi, Bapak Pauzi, mungkin ini. Bagaimana hasilnya dari pertandingannya? Dapat emas, perak, apa perunggu ini? Saya belum dengar good news-nya. Good news apa bad news? Halo Pak Pauzi, katanya melatih tinju apa? Mungkin tidak didengar ya. Oke, silakan. Ada lagi? Yanto mungkin. Good evening Yanto, how are you today? Halo Pak. Ya, bagaimana? Good evening. Kabarnya? Ya, good evening. How are you today? Do you have any I'm good, question? sir. I'm good, sir. How are you, sir? I'm fine, thanks. Do you Yes, have sir. any question related to I our think so discussion far today? there is no question, sir. Okay, do you agree with this recommendation? So yeah, I want join in offline class, but I work. Sorry, sir. Okay. I work at it. Yeah. Okay, Yanto is busy, so that you couldn't join the offline class. So that Yes, sir. Yes, sir. you want to join the online class. Okay, it doesn't matter. Okay, I will consider your request. Yanto, may I know? Yes, sir. May I know which class do you join? Of regular class or executive class? Yanto ikut kelas apa? Kelas reguler apa kelas karyawan dulu mendaftar? Actually, karyawan Pak, karyawan. Tapi Okay. di ininya saya terdaftar sebagai kelas reguler. Oke.
programnya. Gitu. Which one do you prefer? Executive class or regular class? All of that, but I just choose Executive class. yes. Okay. Yes, sir. Okay. I get the point. Thank you very much. Yes, sir. You're welcome. Good evening. Okay, I think that's all for today. Ada pertanyaan, jadi waktunya sudah habis. Jadi saya anggap ini sudah jelas. Terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini. See you next week. Nanti untuk RPS dan recordingnya bisa disaksikan di YouTube bagi yang tidak hadir hari ini. Bagi yang belum absen, silakan absen dulu supaya nanti terrecord semua absensi yang ada. Thank you very much for today. See you next week. Goodbye. See you, Pak. Next. Thank you, sir. Bye. You are welcome.